Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan analisis kegiatan-kegiatan ibadah pada bulan puasa dari tahun lalu dengan tahun sekarang atau saat adanya pandemi virus corona seperti sekarang ini. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri, nama saya Mufidatul Husna dari Prodi Manajemen Dakwah semester 4. Langsung saja, di sini saya akan membacakan analisis yang sudah saya buat dari kegiatan-kegiatan ibadah pada bulan puasa. Yang pertama, kegiatan sholat tarawih. Analisis kegiatan ibadah sholat tarawih pada tahun sebelumnya di dusun saya digelar dalam kegiatan bulan Ramadan tahun lalu. Pengurus masjid mengadakan sholat tarawih. Sholat tarawih sudah menjadi kebiasaan yang harus dijalankan di waktu bulan puasa. Kegiatan ibadah sholat tarawih dilakukan di masjid dan musola oleh masyarakat dusun setempat, mulai dari anak-anak sampai orang tua, baik laki-laki maupun perempuan. Masjid dan musola sama-sama dipenuhi oleh jamaah sholat tarawih. Padahal musola di dusun digelar ada 3, akan tetapi selalu penuh jamaahnya. Sholat tarawih dilaksanakan 20 rakaat beserta sholat witir 3 rakaat. Waktu pelaksanaan sholat tarawih dilakukan setelah sholat isya, dan setelah sholat tarawih selesai dilanjutkan dengan bersalam-salaman dan tadarus Al-Quran secara bersama-sama. Analisis yang kedua tentang perbedaan kegiatan sholat tarawih dari tahun sebelumnya dan tahun sekarang. Perbedaan kegiatan ibadah sholat tarawih dari tahun lalu dengan tahun ini tidak jauh beda. Takbir masjid tetap dijalankan sebagaimana biasanya, seperti sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Bahkan jamaah semakin banyak dari tahun sebelumnya, dan jamaah pun sangat semangat dalam menjalankannya. Setelah sholat tarawih pun jamaah saling bersalam-salaman, padahal ada larangan untuk berjabat tangan dan sholat tarawih baik di masjid maupun musola. Bahkan ada tambahan kegiatan seperti mujahadah yang dilakukan sebelum kuliah subuh agar masyarakat dan Indonesia terhindar dari virus dan balapetaka. Akan tetapi imam masjid atau kiai selalu menguatkan masyarakat bahwa ketika ada virus seperti sekarang ini, kalau kita semakin ibadahnya kuat dan mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah virus akan menjauh dari tubuh kita. Dan masyarakat yang datang ke masjid atau musola pun pasti akan dalam keadaan bersih, karena dalam keadaan berwudu atau mandi. Dan takmir masjid atau musola tetap menyediakan hand sanitizer untuk tetap mematuhi protokol keamanan dari virus COVID tersebut. Yang ketiga, langkah-langkah yang dilakukan pengurus masjid untuk memutuskan kegiatan yang dijalankan. Dengan adanya instruksi pemerintah, adanya physical distancing saat ibadah, pengurus masjid tetap menjalankan kegiatan di bulan Ramadan seperti biasanya. Bahkan sholat 5 waktu pun tetap dilaksanakan di masjid. Akan tetapi, jamaah disuruh membawa sajadah sendiri-sendiri dan juga disediakan hand sanitizer untuk mematuhi peraturan pemerintah. Yang keempat, inisiatif yang berbeda pengurus masjid adanya instruksi pemerintah saat bulan Ramadan. Tidak ada yang berbeda, kegiatan ibadah sholat tarawih tetap dilakukan di masjid. Bahkan ada tambahan kegiatan seperti mujahadah, tadarus Al-Quran, dan kuliah subuh. Yang kedua, pembayaran zakat fitrah. Zakat fitrah dilakukan sama seperti tahun sebelumnya. Waktunya setelah sholat isya puasa terakhir bulan Ramadan. Zakat fitrah diserahkan kepada pengurus masjid, dikumpulkan zakat tersebut menjadi satu, dan pengurus masjid yang membaginya ke fakir miskin. Langkah takmir masjid dan inisiatif program zakat masih sama kayak tahun sebelumnya, dan tidak jauh berbeda. Masyarakat yang berzakat fitrah menyerahkan ke pihak takmir dan kiai mendoakannya. Lalu takmir masjid mengumpulkan zakat tersebut menjadi satu, lalu dibagi rata ke seluruh masyarakat yang tidak mampu. Selanjutnya, kegiatan Hari Raya Idul Fitri. Yang pertama, kegiatan ibadah sholat Idul Fitri. Kegiatan sholat Idul Fitri pada tahun sebelumnya, sholat Id dilaksanakan di masjid dan yang diikuti oleh semua masyarakat satu dusun dengan ketentuan
rukun dan syarat sholat id yang ada. Waktu pelaksanaannya mulai dari jam 7 sampai selesai. Dan setelah itu semua masyarakat berjabat tangan untuk saling bermaaf-maafan antara laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Yang kedua, analisis perbedaan kegiatan ibadah sholat id dari tahun lalu dan tahun ini. Dalam pelaksanaannya tidak jauh beda dengan tahun sebelumnya. Sama-sama dilakukan di masjid dengan tata cara yang sama seperti tahun lalu. Akan tetapi yang membedakan tidak semua masyarakat ikut berjabat tangan setelah sholat id yang ada. Ada yang langsung pulang untuk menghindari bersalam-salaman, dan tahun ini masyarakat menggunakan masker saat ke masjid. Akan tetapi ketika sholat, masker tetap dilepas. Yang ketiga, langkah pengurus masjid dalam menanggapi instruksi pemerintah tentang adanya physical distancing saat ibadah. Takmir masjid menyuruh jamaah sholat id menggunakan masker, tetap menjaga kesehatan, dan juga menyediakan antiseptik yang ditaruh di pintu masuk masjid. Yang keempat, inisiatif pengurus masjid yang berbeda terhadap pelaksanaan ibadah sholat Idul Fitri tahun 1440 Hijriah. Dalam pelaksanaannya, ibadah sholat id pengurus masjid tidak berbeda dari tahun sebelumnya. Walaupun keadaan seperti sekarang yang melarang untuk sholat di masjid bersama-sama, pengurus masjid tetap melaksanakan sholat Idul Fitri seperti biasanya, dan jamaahnya pun cukup banyak sampai ke serambi masjid. Yang kedua, kegiatan silaturahim antar warga. Kegiatan silaturahim antar warga pada tahun sebelumnya, warga memulai pergi silaturahim ke tetangga mulai pukul 8:30 ke tempat yang membuka rumahnya, dan terutama yang sudah tua, keliling ke semua tempat satu dusun, bahkan sampai ke dusun-dusun lain. Dan di jalan pun sangat ramai orang yang ingin bersilaturahim, baik orang dari dusun maupun para pemudik. Kedua, perbedaan kegiatan silaturahim tahun lalu dan tahun sekarang. Kalau dalam hal silaturahim ke dusun tidak jauh berbeda. Di dusun saya tetap menjalankan tradisi silaturahim ke satu dusun. Akan tetapi yang membedakan, tidak semua warga membuka rumahnya. Ada yang menutup karena takut dengan aturan yang tidak membolehkan orang Islam silaturahim ke tetangga. Dan hal yang membedakannya lagi, pada hari Lebaran pertama sampai Syawal yang biasanya ramai orang yang bersilaturahim ke rumah-rumah, kalau sekarang dusunnya sangat sepi. Bahkan ada dusun lain yang di portal tidak boleh masuk ke dusunnya. Yang membedakannya lagi, tahun sekarang ada aturan protokol keamanan, harus memakai masker, dan di setiap rumah harus menyediakan tempat cuci tangan atau antiseptik. Yang ketiga, langkah yang dilakukan pengurus masjid untuk memutuskan sebuah kegiatan yang harus dijalankan menanggapi instruksi pemerintah tentang adanya physical distancing saat ibadah. Pengurus masjid tetap menyelenggarakan silaturahim ke tetangga-tetangga, akan tetapi dengan syarat memakai masker dan sering-sering cuci tangan. Yang keempat, adanya inisiatif yang berbeda dari pengurus masjid dengan instruksi pemerintah saat bulan puasa dan hari raya di tengah pandemik. Tidak ada perbedaan dari pengurus masjid, tetap menjalankan silaturahim seperti biasanya atau menjalankan kegiatan seperti biasanya, tetapi tidak ada paksaan untuk warganya untuk bersilaturahim atau kegiatan lain, kembali kepada dirinya masing-masing untuk melakukannya atau tidak. Sekian dari analisis yang saya paparkan. Apabila ada kesalahan atau ucapan saya yang tidak baik, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.